Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Kaum ibu dan kaum bapak, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat, jemaah pengajian Masjid Al-Muslimin, insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji untuk Rabb kita yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk hidup bernafas hingga detik ini, juga sudah memberikan kesempatan izin kepada kita untuk sujud kepadanya dalam rangkaian salat maghrib tadi. Semoga ibadah kita dalam satu hari ini terima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala dosa dan kesalahan kita yang pernah kita perbuat sengaja atau tidak semenjak dari pagi tadinya sampai detik ini, mudah-mudahan kita segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim. Selawat dan salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak dan Ibu, kajian kita malam kini insyaallah kajian kita agak khusus untuk satu atau dua kali pertemuan tentang mengenal Rasulullah SAW. Setelah beberapa kali pertemuan kita membahas tentang makna jahiliyah di dalam Al-Quran. Ada 3 makna jahiliyah di dalam Al-Quran itu. Pertama, jahiliyah dalam bertuhan. Yang kedua, jahiliyah dalam berakhlak. Ketiga, jahiliyah dalam berhukum. Jadi selama ini kajian kita sesungguhnya Bapak Ibu baru mengkaji maknanya, belum sampai kepada kajian bentuk-bentuk jahiliyah itu yang dibicarakan dalam Quran. Baru makna siapa yang disebut orang jahiliyah itu di dalam Al-Quran. Namun khusus malam ini Ibu Bapak kita mengkaji tentang Rasulullah SAW. Ada momen Rabiul Awal, bukan peringatan Maulid Nabi, tapi momennya ini rasanya sulit kita untuk tidak membicarakan Rasulullah SAW pada tanggal 12 atau 13 Rabiul Awal ini. Saya tadi jadi mustami' Bapak dan Ibu, tidak memberi khutbah Jumat, tapi saya mendengar mengikuti khutbah di satu masjid di kota Payakumbuh ini. Khatibnya berbicara membuka khutbah begini. Kemarin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan 24 Desember. Sekarang tanggal 25 Desember bertepatan dengan Natal, katanya. Sesungguhnya kata beliau, antara kemarin dengan hari ini intinya sama, hari kelahiran. Ini perlu digarisbawahi pernyataan ini. Intinya tidak sama. Begitu kuatnya promosi 25 Desember sehingga seorang mubaligh pun seperti lupa bahwa Nabi Isa alaihissalam itu tidak lahir tanggal 25 Desember. Tidak ada fakta dan data yang kuat menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam atau yang disebut dengan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Sehingga seakan-akan diterima bulat-bulat oleh umat Islam bahwa Nabi Isa alaihissalam lahir tanggal 25 Desember. Sehingga sang khatib tanpa sadar membuka khutbahnya dengan menyebut antara hari Kamis kemarin 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan 24 Desember dengan hari ini 25 Desember intinya sama, bicara kelahiran. Kenapa ada Bapak Ibu? Lupa awak mengkaji ya, bahwa Kristen itu ditetapkan dibuat tahun 325 Masehi oleh pendiri agama Kristen namanya Saul atau Paulus. Ini perlu kita waspada, Ibu Bapak yang terhormat. Jadi kita malam hari ini momen 12 Rabiul Awal, sekarang tanggal 13 Rabiul Awal, sudah masuk lagi ke 14
sudah masuk 14 Rabiul Awal. Kita ingin bicara tentang Rasulullah SAW. Saya ajak Bapak Ibu membuka atau kita simak surat ke-94, surah Asy-Syarh atau Alam Nasrah, sebanyak 8 ayat dari ayat 1 sampai ayat 8. Sebagai titik berangkat kita atau landasan kajian kita pada malam hari ini, Ibu dan Bapak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu, Nabi ketika berdakwah sudah banyak tantangan sampai merasa gelisah beliau, merasa berat beban di dada beliau. Maka Allah turunkanlah surat Alam Nasrah ini, ayat yang pangkalnya Alam Nasrah kepada Nabi. Alam nasrah laka sadrak. Alam nasrah, bukankah telah kami lapangkan laka sadrak, untukmu dadamu ya Rasulullah. Bukankah sudah kami lapangkan bagimu ya Rasulullah sadrak, dadamu. Wa wada'na 'anka wizrak, wa wada'na, dan kami turunkan 'anka, darimu, dari pikulanmu ya Rasulullah, wizrak, beban beratmu, bebanmu. Alladzi anqadha zahrak, beban yang telah memberatkan zahrak, punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan laka, untukmu ya Rasulullah, dzikrak, sebutan namamu. Fa inna ma'al 'usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al 'usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan yang tadi, kesulitan yang pertama itu, yusra, ada kemudahan. Jadi satu kesulitan, dua kemudahan. Itu maksudnya Bapak. Jadi kalau ada ayat seperti ini, fa inna ma'al 'usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu, bukan setelah kesulitan, saat kesulitan itu datang ada kemudahan. Inna ma'al usri, sesungguhnya bersama kesulitan. Usri yang dimaksud di ayat yang kedua, yang ke-6 ini adalah usri yang pertama tadi. Nah, itu cara bahasa Arab itu Bapak Ibu. Jadi maksud memahami ayat ini, satu kesulitan, berapa yusronya? Dua yusronya. Satu kesulitan, dua kemudahan. Fa idza faragta fansab, jika engkau telah selesai menyelesaikan urusanmu, fansab, kerjakan urusan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabb engkau ya Rasulullah engkau berharap. Bapak Ibu, sebelum kita teruskan ini, supaya ada tertib jamaah kita yang ingin mengikuti kajian ini, mohon Bapak Ibu yang punya kendaraan BA 1801 MC untuk bisa digeser, diposisikan di tempat yang tertib. Ini permintaan dari Bapak Ibu. Baik Ibu Bapak yang terhormat, coba Bapak Ibu lihat ayat keempat. Allah menyebut, engkau jangan bersusah hati ya Rasulullah, dadamu sudah kami lapangkan sehingga engkau sabar, engkau tidak bersempit hati, engkau tetap kokoh. Kemudian beban beratmu itu sudah kami turunkan, engkau tidak sendiri berjuang, satu persatu sudah mengikut ajaran Islam dan kami membantu, kata Allah. Coba Bapak Ibu lihat ayat keempat.
dan kami tinggikan untukmu ya Rasulullah sebutanmu. Bapak Ibu, apa sebutan Rasulullah? Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, kalau kita sebut namanya, Allah yang mengajarkan pada Nabi, diucapkan alaihi salam. Nabi Isa alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam. Tapi pas sampai Rasulullah, apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda enggak? Allah menyebut dalam wahyunya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada nabi. Nabi yang di sini adalah Rasulullah SAW. Apa maksudnya Allah berselawat kepada nabi? Apakah Allah membaca Allahumma shalli ala Muhammad? Maksud Allah berselawat kepada nabi ini, Bapak Ibu, Allah meninggikan derajatnya. Tapi kalau malaikat maksudnya berselawat memang membaca Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh sebab itu orang-orang beriman diseru, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah untuk nabimu, untuk beliau, dan ucapkan salam. Makanya Bapak Ibu, kata Rasulullah SAW dalam satu hadis beliau riwayat Bukhari, salawat kita, salam kita, assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau kita ziarah misalnya ke Baqi', assalamualaikum ya Rasulullah, itu disampaikan Allah kepada Nabi di alam barzah itu hadis sahih. Salawat kita pun dari sini, dari manapun umatku berselawat, kata Rasulullah SAW, disampaikan kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad, disampaikan kepada beliau. Hanya itu yang disampaikan kepada beliau, hanya salawat dan salam, salawat dan salam kita. Kenapa Allah meninggikan Nabi dengan sebutan salawat itu, dengan berselawat? Kenapa berbeda sebutan Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara nabi-nabi yang lain alaihi salam? Bapak Ibu, satu hal yang kita kupas malam hari ini tentang kesabaran beliau. Betapa Allah telah melapangkan dadanya, Ibu Bapak yang terhormat. Nanti akan kita tengok malam hari ini bukti-bukti Allah melapangkan dada Nabi sehingga Nabi benar-benar lapang dadanya. Orang lapang dada sabar. Kita tengok malam ini Bapak Ibu, 3 perkara saja bentuk Nabi lapang dadanya. Pertama, beliau sabar diuji dengan nikmat. Sabar diuji dengan nikmat. Ada tawaran kepada Rasulullah SAW disampaikan oleh malaikat Jibril AS. Ya Muhammad, pilih antara 2. Mau jadi raja atau jadi nabi dan Abdullah hamba Allah. Berapa tawaran Bapak Ibu? 2 tawaran. Jadi raja atau jadi nabi dan hamba Allah. Nabi pilih yang mana, Bapak? Cukup menjadi nabi dan hamba Allah. Nabi tidak milih jadi raja. Kalau Nabi pilih jadi raja, beliau tidak akan menyaksikan sahabat-sahabat beliau syahid tergeletak. Beliau tidak akan menyaksikan sahabat-sahabat beliau dan diri beliau sendiri diusir. Tapi coba Bapak Ibu lihat, bandingkan dengan nabi yang lain. Satu nabi yang ingin kita bandingkan, Nabi Sulaiman alaihissalam. Coba Bapak Ibu buka surat Syah, surat ke-38 ayat 35 sampai 37. Doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita bandingkan. Surat apa tadi Bapak Ibu? Syah, surat ke-38 ayat 35 sampai 37. Ini doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita bacakan ayat ini Bapak Ibu untuk kita kupas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi ighfirli wa hab li mulka. Telah berdoa berkata Nabi Sulaiman alaihissalam,
Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Doa Nabi Sulaiman, Bapak Ibu. Rabbi, ya Tuhanku. Rabbighfirli, ya Rabbku, ampuni aku. Kemudian wahabli mulka, anugerahkan kepadaku kekuasaan. Buat aku jadi raja. Anugerahkan kepadaku kerajaan. La yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak boleh ada tandingannya, bandingannya li ahadin untuk seorang pun min ba'di, setelahku. Coba Pak lihat. Doa Nabi Sulaiman ya Pak ya. Anugerahkan kepadaku kerajaan, kekuasaan, mulka itu kekuasaan yang gak ada bandingannya untuk orang-orang setelahku. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Ada Nabi Muhammad SAW berdoa seperti ini Bapak Ibu? Ada Pak? Tidak. Nabi sudah ditawarkan kan? Mau jadi Nabi itu menjadi raja. Jadi Abdullah menjadi raja. Nabi memilih jadi Abdullah. Tapi kalau Nabi Sulaiman, Bapak Ibu, minta kekuasaan. Aikunnya pakai di orang tertentu, minta jabatan di kantor Pak. Ayatnya plesetkan Ustaz. Bu, lihat tak jabatan. Nah, dibaca ayat itu Bapak Ibu terhormat. Ya, awak tim sukses mah. Salah, jangan dipakai ayat ini untuk minta jabatan, menjilat, memanjat, macam-macam Bapak Ibu. Ini salah, dipakai ayat ini plesetkan untuk minta jabatan. Allah kabulkan permintaan Nabi Sulaiman. Allah kabulkan. Bapak Ibu tengok ayat ke-36. Fasakharna lahu riha, lalu kami tundukkan untuknya angin, tajri bi amrihi ruhaan haitsu asaba, yang berhembus di amrihi dengan perintah Sulaiman, ruhaa dengan lembut, haitsu asaba, kemana saja ia beringinkan. Ada angin saja. Ayat berikut, wasyayatina kulla banna'in wa khawwasi, dan kami tundukkan setan-setan kulla banna'i, masing-masing setan itu sebagai ahli bangunan, wa khawwasi, dan para penyelam. Coba Pak Ibu tengok. Dan ada lagi setan yang lain, ayat 38, wa akharina muqarranina fil asfad, dan setan yang lain terikat dengan belenggu. Yang lain bisa diperintah, yang lainnya diikat. Coba Bapak Ibu lihat. Sabar Nabi dengan ujian nikmat. Ujian apa? Ujian tawaran kekuasaan. Ibu Bapak terhormat. Bisa dijadikan emas Jabal Qubais ini, ya Rasulullah. Bisa, kata malaikat Jibril alaihissalam. Kau pilih yang mana? Nabi tidak pilih. Alam nasrah laka sadrak. Satu, apa itu? Kedua, bagaimana kelapangan Rasulullah SAW saat dakwahnya ditentang dan dirinya dianiaya. Sudah lama kita baca, kita dengar sirah nabawiyah Bapak Ibu, sejarah perjalanan hidup Nabi kita yang kita cintai ini, yang paling terkenal diulang-ulang dalam setiap kajian kesabaran dakwah Nabi, kesabaran Nabi dalam berdakwah saat beliau ke Taif. Bapak Ibu, Taif di daerah seputaran pinggiran kota Makkah. Bagaimana ketika beliau datang ke Taif, beliau diusir, anak-anak pun ikut melempar Nabi, sampai ketika itu datang tawaran kembali dari malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad, apakah engkau mau ditimpakan kepada masyarakat Taif ini syahbayain? Apa namanya Pak Bu? Syahbayain, itu dalam hadis riwayat Muslim itu. Apa itu Syahbayain? Ada dua gunung di sekitar kota Makkah. Satu Jabal Qubais, kalau Bapak Ibu berada melihat dari Masjidil Haram yang sekeliling itu, Jabal Qubais. Yang satu lagi namanya dalam sejarah saya baca Bapak Ibu, Jabal Kaitan. Dua gunung. Ini bukan gunung Uhud ya Pak. Hati-hati lagi. Jangan ada lagi ceramah
Nabi ditawarkan setelah diusir dari Taif, ditawarkan apakah akan dihimpitkan kepada kaum ini Bukit Uhud. Nah, Bukit Uhud itu di mana ya? Di Madinah. Nah, kalau kajinya diulang-ulang, ya, Jabal Qubais dan Jabal Qaituan. Ketika orang Taif melempar Nabi, termasuk anak-anak pun ikut melempar Rasulullah SAW. Kan Nabi lari waktu itu menyelamatkan diri, sampailah Rasulullah di sebuah kebun kurma. Ibu Pak entah pernah. Ditawarkan oleh malaikat Jibril. Apa kata Rasulullah SAW? Dalam jawaban beliau, tidak ya Jibril, mereka tidak tahu. Aku masih berharap kepada Allah, mudah-mudahan dari sulbi mereka itu masih akan lahir generasi-generasi yang mentauhidkan Allah. Itu jawab Nabi. Bapak Ibu, kalau tadi dengan Nabi Sulaiman kita bandingkan soal ujian nikmat kekuasaan. Sekarang soal ujian dicaci oleh kaumnya. Kita bandingkan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Coba Bapak Ibu buka surat Nuh, surat ke-71 ayat 26 sampai 27. Surat Nuh, ya. Suratnya surat berapa tadi? Surat ke-71 ayat 26 sampai 27. Nuh itu gelar, artinya penangis. Jadi Nuh itu artinya penangis. Berapa Nabi Nuh berdakwah lamanya? 1000 tahun kurang 50 tahun. 950 tahun lamanya Nabi Nuh berdakwah. Berapa yang bisa beriman? Tidak lebih, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, 80 orang saja. Dan beliau akhirnya naik kapal dan kapalnya terdampar di daerah mana Bapak Ibu? Turki. Nah, daerah Turki. Ada pegunungan di Turki. Jadi dari gunung itu turun ke bawah. Jadi meninggalkan gunung itu namanya dalam bahasa Arab meninggalkan itu taroka. Taroka itulah disebut hari ini dengan nama Turki. Taroka itu artinya meninggalkan. Masuk jadi bahasa Melayu taruko. Manuko, ditinggalkan daerah lama, lalu dia masuk ke daerah baru. Maka ada kampung sekarang namanya Taruko. Sampai pula dalam Tambo Minang, orang Minang asalnya dari Turki. Ya, ke waktu gelombang naik, ya, pada masa kapal Nabi Nuh dalam Tambo saya baca, kemudian naiklah ke atas kapal itu, waktu pasang naik sampai dia terdampar di suatu tempat, ya, suatu tanah, turunlah dia. Rupanya itulah puncak Gunung Merapi, Sajak Merapi Sagadang Talitia. Itu cerita Tambo Minang. Tambo yang sudah disahadatkan tuh Bapak Ibu. Tambo yang sudah diislamisasikan. Wah, terima saudara Bapak Ibu, kan lain diislamkan itu. Ya. Waktu pasang naik katanya, kemudian turunlah dia, nampak Sagadang Talitia. Rupanya puncak itu adalah puncak Gunung Merapi. Turunlah ke bawah, lalu berpantunlah orang-orang tua kita, ya, berceramah kita di Malaysia Bapak Ibu, kita ubah sedikit ujungnya. Tuan-tuan, puan-puan, kita ini bangsa Melayu, satu keturunan dari Turki. Di mana titik pelita di balik telong yang bertali? Di mana turun nenek kita dari Gunung Merapi? Lamanggu-anggu ya Pak Ibu. Iya Ustaz. Di mana titik pelita di balik telong yang bertali? Di mana turun nenek kita dari lereng? Ya, tapi ahli sejarah membantahnya. Kalau dari Gunung Gunung Merapi baru Ustaz. Ada bukti fakta sejarah baru Bapak Ibu terhormat, di segiliran Batang Sinamar itu sampai ke daerah Siak sana ditemukan di tepi-tepinya itu alat-alat makanan, minuman. Dan di sanalah diyakini nenek moyang orang Minang itu mengiliri aliran Batang Sinamar dari daerah-daerah ke sana Bapak Ibu di sepanjang sungai. Bisa diterima secara logika bahwa manusia pasti hidup di dekat air. Kita tinggalkan itu Bapak Ibu. Kita kembali kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi waktu kita terbatas. Nabi Nuh alaihissalam sebelum beliau itu diperintahkan Allah membuat kapal Bapak Ibu. Dalam sejarah 950 tahun beliau berdakwah, anak-anak pun melempari Nabi Nuh. Dilempari Nabi Nuh. Sampai kalau Bapak Ibu baca sejarah Nabi Nuh, kalau lewat Nabi Nuh, orang-orang tuanya berpesan kepada anak-anaknya, kalau lalu nanggai itu lantiang, ini orang gila.
doa Nabi Nuh alaihissalam. Bapak Ibu tengok surat Nuh ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala Nuh, dan Nuh berdoa, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Tuhanku, la tazar, jangan engkau biarkan 'alal ardi, di atas bumi ini, minal kafirina dayyara, dari seorang kafir pun, satu orang penduduk pun jangan kau biarkan. Ya Allah, jangan kau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir tinggal di atas bumi ini. Bapak lihat, habisi semuanya ya Allah. Ayat berikut, innaka intazarhum, jika engkau biarkan agak satu orang pun tinggal, yudillu ibadaka, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, wala yalidu illa fajiran kafar, dan mereka tidak akan melahirkan seseorang melainkan yang mereka lahirkan itu fajir, anak durhaka, kafar, lagi ingkar. Habisi semua Allah, mulai dari bapaknya sampai kepada anak cucunya, jangan sisakan. Allah kabulkan Bapak Ibu? Allah kabulkan. Ya. Ada Nabi Muhammad SAW berdoa seperti ini? Tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada. Kita kasih contoh tadi kesabaran Nabi di waktu Taif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ibu bapak, Rasulullah Allah kuatkan untuk sabar. Makanya ibu bapak, jangan sampai temperamen waktu berdakwah ini Bapak Ibu, ikut nama makan meracun tuh, dia hampai lah kau. Tidak bisa, tidak boleh berdakwah seperti itu. Habisilah kau, tidak bisa. Ada juga orang emosi Bapak Ibu, ikut tigo gampo, dia kue encik ke bawah. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Itu emosi lah. Emosi berdakwah. Ya, kesudahnya jemaah pun temperamen Bapak Ibu terhormat. Allah sama-sama langit telinga maksudnya kan. Kalau langit Bapak Ibu terhormat, bagaimana kita berdakwah? Allah ajarkan Nabi, jangan ke temperamen ya Rasulullah. Teringat saya kisah mendiang ayah Buya Hamka Bapak Ibu. Begitu payah belum berdakwah di Sungai Batam meninjau itu, kata Buya Hamka, tidak tahan oleh ayahnya, dukun menjadi-jadi, syirik menjadi-jadi, naik dia ke kelok 44 itu, maka dia lihat orang meninjau dari bawah, dikutuklah kita semuanya. Cuiku benar payahnya berdakwah, Bapak Ibu terhormat. Begitu kata Hamka, kadang-kadang kita sampai pada suatu titik Bapak Ibu, mengajak anak, mengajak istri, mengajak tetangga, mengajak masyarakat kita, kadang-kadang kita bisa sampai kepada satu titik bosan. Ini yang dalam kajian dakwah namanya futur. Sehingga kalau Ustadz dakwah mubalik sudah futur dalam berdakwah, tidak ceramah Ustadz, tidak leh wa ambolah gantung serban. Cukuplah petinju mengatakan menggantung sarung tinju, atau pemain sepak bola menggantung sepatu bola. Jangan sampai terdengar kembali saya sudah gantung peci. Ucapan-ucapan seperti itu tidak sabar. Orang tua pun terkadang tidak sabar dalam mendidik anak. Guru pun tidak sabar. Sehingga sampai ucapan-ucapan, kita sering melakukan penelitian ke sekolah-sekolah Bapak Ibu, ucapan-ucapan guru kita tanya kepada anak, sampai guru menjawab, ya kalian lo kamu pikir anak bosnya terpikir. Itu sudah ucapan-ucapan frustasi seorang guru Bapak Ibu. Nabi Allah bahkan sampai membandingkan Nabi dengan Nabi Yunus alaihissalam. Supaya engkau sabar ya Rasulullah, jangan kau tiru saudaramu Yunus. Disebut langsung. Bapak Ibu, ambo ajak buka surat Al-Qalam. Surat 69 ayat 48 sampai ayat 50. Surat Al-Qalam, surat 69 ayat 48 sampai ayat 50. Ajaran Allah kepada Nabi untuk bersabar. Lalu Allah bandingkan langsung dengan Nabi Yunus. Disebut langsung Nabi Yunus. Al-Qalam surat 48 ayat surat 69 ayat 48 sampai ayat 50. Coba kita simak ayat ke-48 ini Bapak Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir li hukmi rabbika
Wala takun ka sahibil hut idh nada wa huwa ma'zum. Fasbir, maka bersabarlah engkau ya Rasulullah, li hukmi rabbika, terhadap keputusan Tuhanmu. Sabar. Kan sahabat-sahabat banyak bertanya, bilo tibo bantuan Allah, bilo kata sebar Islam ko ya Rasulullah, bilo wak katibo masuk ke Makkah walia, bilo kita taklukkan kota Makkah, bilo wak bisa kembali Ka'bah itu dibersihkan dari patung-patung. Sabar kata, nanti pasti datang. Lalu kata Allah, wala takun ka sahibil hut, jangan engkau seperti ka sahibil hut, seperti orang yang berada dalam perut ikan. Siapa dia? Yunus. Allah tidak sebutkan namanya, tapi orang yang berada dalam perut ikan. Iznada wa huwa ma'zum, ketika dia berdoa dalam perut ikan, wa huwa ma'zum, sementara ia dalam keadaan makzum itu Bapak Ibu hati sedih, plus ada sedikit kesal kepada kaumnya. Kita tahu Nabi Yunus alaihissalam tidak sabar, lalu dia tinggalkan kaumnya. Uruslah diri kalian. Allah menegur Nabi Yunus alaihissalam. Ketika angin mulai berpusar, terjadi gelombang laut, lalu apa kata nakhoda? Harus dikurangi beban. Nabi Yunus alaihissalam sudah mulai tiba rasa di hatinya. Kalau Bapak Ibu baca tafsir, ini sudah ujian dari Allah, teguran dari Allah. Lalu ketika diundi keluar nabanya, Nabi Yunus sudah mulai sadar Allah sedang menegurnya. Dimasukkan lempar dia dan ditunggu oleh ikan. Berapa hari namanya Nabi Yunus dalam perut ikan dulu? 7 hari. 7 hari 7 malam. Ini termasuk dalam kajian 7 rahasia gaib. 7 hari 7 malam Nabi Yunus salam. Berapa lama Nabi Adam alaihissalam mencari Hawa? 7 hari. Berapa lama langit dan bumi Allah ciptakan? Ya, juga tersebut 6 hari. Tapi yang lainnya 7 rahasia gaib. Bapak Ibu yang terhormat, Nabi Yunus berdoa, tapi masih dalam kondisi sedih. Ada sedikit kesal kepada kaumnya. Ayat berikut, laula an tabarakahu ni'matun min rabbih lanubidha bil ara'i wa huwa mazmum. Kalaulah tidak didatangkan segera nikmat dari Allah, lanubidha bil ara', niscaya dia akan dicampakkan ke tanah tandus, wa huwa mazmum, dan dia akan menjadi orang tercela. Dalam perut ikan itulah Nabi Yunus alaihissalam bertobat dengan zikir yang terkenal sekali. Nabi menyebut zikir zunnun, ya, zikir orang yang berada dalam perut ikan yang paling terkenal. Dalam kondisi sedih, dalam kondisi gundah gulana, Nabi mengajarkan kita membaca zikir Nabi Yunus alaihissalam. Bapak Ibu, insyaallah kita sudah hafal. La ilaha illa anta, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini disuruh oleh Nabi dalam kondisi gundah gelisah. Kadang-kadang tengah-tengah hari Bapak Ibu musuh wahyu akan mengenai Bapak langang suara-suara tidak mana. Jadi yang ini murai Bapak Ibu terhormat, apalagi bunyi burung murai kan, malah seperti leno Bapak Ibu. Ya, zikir dalam kondisi tenang, dalam kondisi gelisah, dalam kondisi beban berat, ayo zikir Bapak Ibu. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada ilah kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Panas perut ikan tadi. Karena panas itulah ikan itu naik ke permukaan dan memuntahkan Nabi Yunus alaihissalam. Maka sampai kita pada ayat ke-50, apa kata Allah? Fajtabahu rabbuhu, maka Rabbnya memilih Nabi Yunus alaihissalam, doanya dikabulkan Allah. Faja'alahu minas salihin, lalu ia dijadikan termasuk orang-orang soleh. Allah mengajarkan Nabi Muhammad SAW, sabar engkau ya Rasulullah, jangan seperti
jangan seperti Yunus. Itu sabar yang kedua, Bapak Ibu. Sabar ketika dakwah ditolak. Tetapi meskipun demikian Ibu Bapak, tentu dakwah ini harus pakai strategi. Harus ada manajemen dakwah. Berdakwah kita ke kampung orang, temui dulu ulamanya. Kemudian sampaikan maksud. Apa maksud di sini? Jangan sampai Bapak Ibu, manusia ini kan kadang-kadang tersinggung dikenanya telantuang dekat turun. Mengapa kemarin di dakwah kami ada ulama kami di sekolah, di sekolah pula. Lalu kecian sabar lawak dan suruh Nabi Yunus. Padahal strategi dakwah kita salah masuk Bapak Ibu terima. Itu yang kedua. Sekali lagi Bapak Ibu, dakwah tetap ada tantangan. Tidak ada tantangan, pasti tetap. Kedua. Yang ketiga kita lihat Rasulullah ke lapangan hatinya. Alam nasrah laka sadrak tadi. Kesabaran Nabi kita ini saat dirinya dikecewakan. Saat dirinya dikecewakan. Ibu bapak, detik-detik persiapan Nabi akan melakukan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Ada salah seorang kaum muslimin waktu itu membocorkan rahasia bahwa Rasulullah SAW akan segera memasuki kota Makkah dengan puluhan ribu kaum muslimin. Pergi dia ke Makkah membocorkan rahasia ini. Orang itu bernama Habib bin Bait'an. Itu dalam sirah Nabawiyah. Umar bin Khattab marah Bapak Ibu. Lakan lakian pedang kalihi Habib tadi Bapak Ibu. Karena dia membocorkan rahasia Nabi akan melakukan Fathu Makkah. Tapi Rasulullah menenangkan Umar. Wahai Umar, tenang. Ditanya oleh Nabi, hai Habib, kenapa engkau membocorkan rahasia rencana aku akan memasuki kota Makkah? Apa kata Habib ini Bapak Ibu? Ya Rasulullah, takut yang gue ya Nabi, ya Rasulullah. Dunsana-dunsanamu masih banyak di Makkah yang dia masih musyrik. Saya takut ya Rasulullah, jangan-jangan ketika engkau nanti memasuki kota Makkah akan dihabisi seluruh orang-orang musyrik yang ada di Makkah itu. Banyak dunsana saudara-saudara saya masih musyrik ya Rasulullah. Umar sudah hampir mau menebas batang lehernya. Lalu apa kata Nabi? Tenang Umar, ingatkah engkau Habib bin Bait'an ini adalah saudara kita yang sama-sama berjihad dalam perang Badar. Beliau sabar saat dikecewakan oleh orang yang beliau percaya. Tapi coba Bapak Ibu tengok, bandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam, contohnya ya. Nah, ini kita dalam rangka membandingkan ini, kita ingin melihat alam nasrah laka sadrak. Amba ingin mengajak Bapak Ibu membuka surah Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 150. Ibu bapak, kita tahu Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya, diserahkan amanah kepada siapa ibu bapak? Saudaranya bernama Nabi Harun alaihissalam. Beliau pergi bermunajat atas panggilan Allah selama 40 hari, meninggalkan kaumnya. Setelah kembali dari Gunung Tursina, dia kembali kepada kaumnya. Apa yang didapati oleh Nabi Musa alaihissalam? Kaumnya kembali menyembah sapi. Siapa ulah siapa ini Bapak Ibu? Ulah Samiri. Sehingga keturunan Samiri itu pengikut paham beliau masih ada. Paham Samiri ini masih ada sampai hari ini. Mencari kaumnya lah menyembah sapi Bapak Ibu. Nabi Musa alaihissalam tanpa babibu memanggil Harun. Di tangan Nabi Harun waktu itu masih tergenggam suhuf, lauh, lembaran-lembaran Taurat. Tanpa bertanya, melihat kaumnya sudah menyembah sapi Bapak Ibu, nyutamui Nabi Harun alaihissalam, nyutapwa Bapak Ibu, lauh, lembaran-lembaran suhuf tadi, aposo kerajuan Harun. Kemudian diambil rambutnya, dijambak, ditarik ke arahnya. Modiku Nabi Harun Bapak Ibu terhormat. Suhuf tadinya takwa.
sehingga tak serak-serak. Doa gunanya apa so kerajaan Harun. Allah abadikan kerasnya Nabi Musa alaihissalam ini. Coba Bapak Ibu buka surat Al-A'raf, surat ke-100, surat ke-7 ayat 150. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma raja'a Musa ila qaumihi, ketika Musa kembali kepada kaumnya. Apa yang ditemui Musa tadi? Kaumnya menyembah sapi. Khabbana asifa, dia marah lagi sedih, marah bercampur sedih Bapak Ibu. Kemudian apa kata Nabi Musa alaihissalam? Qala Nabi Musa mengatakan, menyampaikan, bi'sa ma khalaftumuni min ba'di, hai kaumku, alangkah buruknya perbuatanmu min ba'di, sepeninggalku. A'ajiltum amra rabbikum, apakah kalian hendak mendahului janji Tuhan kalian? Apa maksudnya Bapak Ibu? Apakah kalian tidak sabar menanti kedatanganku setelah bermunajat kepada Tuhanku? Kemudian menghadap Nabi Musa kepada Harun. Wa alqal alwah, dan Musa melemparkan alwah. Apa itu alwah Bapak Ibu? Lembar-lembaran Taurat. Itu banyak temperamen beliau Bapak Ibu. Ditabbar lembaran Taurat yang ada di tangan Nabi Musa, Nabi Harun. Tu asu bumbunya berikut. Lah menyembah berhala, lah menyembah sapi. Tu agung. Wa akhadha bi ra'si, dia pegang kepala akhihi, kepala saudaranya Harun. Pacik Bapak Ibu. Ya jurruhu ilaihi, dia tarik kepadanya. Qal, apa katanya? Waktulah ditarik itu Bapak Ibu, dia tanpa huruf tadi, lembaran-lembaran Taurat, tak serak-serak Bapak Ibu. Kalau baca-baca tafsir, jambang rambut Nabi Harun, yo, tak duduk-duduk ini Bapak Ibu. Apa kata Nabi Harun? Qala bin apa kata Nabi Harun? Wahai anak ibuku. Ini kan belum sepupu Bapak Ibu. Innal qauma stad'afuni, sesungguhnya kaum ini menganggapku lemah. Menganggap Nabi Harun itu tidak ada apa-apanya, tidak seperti Musa. Wa kadu yaqtulunani, dan hampir saja mereka membunuhku. Sudah berusaha Nabi Harun alaihissalam. Bapak Ibu, saya mau bertanya, ada ditamu dulu di Nabi Musa alaihissalam? Tidak. Bila Nabi Harun mengejian, kaumku mengatakan aku lemah, lalu aku hampir dibunuhnya, lah sudahnya tempeleng Bapak Ibu terhormat. Ada Rasulullah seperti itu kepada sahabatnya? Tidak ada. Ada Rasulullah seperti itu kepada Abu Bakar As-Siddiq? Tidak ada Bapak Ibu. Ini yang kita tiru Bapak terhormat. Kadang-kadang anak salah didik kalau dapat apa penteramen Bapak Ibu. Ya, masuk angkang dapat pimpinan temperamen Bapak Ibu terhormat. Nah, lihat nah, abah doa lah anak buahnya Bapak Ibu terhormat. Bilo ke mati Pak Uji. Nah, seandainya terjadi seperti ini Bapak Ibu. Rasulullah SAW tidak ada seperti ini. Sehingga Nabi Harun mengatakan, fala tusyrik bi, jangan engkau membuat aku disoraki oleh kaumku, oleh kaummu, oleh umat ini. Al-a'da'a, fala tusyrik biyal a'da'a, jangan engkau membuat aku disoraki oleh musuh-musuh itu. Dengan engkau jambang rambutku, engkau permalukan aku. Jangan seperti itu wahai Musa. Wala taj'alni ma'al qaum, jangan engkau jadikan aku bersama kaum-kaum az-zalimin, kaum-kaum yang zalim. Jangan seperti itu Musa. Ini pun pelajaran bagi para pemimpin Bapak Ibu. Tiru Rasulullah SAW. Sudah lekat pedang dekat leher. Siapa tadi? Habib bin Baj'an, Nabi mencegahnya. Inilah makanya Bapak Ibu, Allah menyebutkan wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat sebutanmu ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian dulu kajian kita pekan ini Bapak Ibu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.